Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan, wajibkah seorang gadis yang sudah tidak perawan menyampaikannya atau memberitahukannya kepada calon suami? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan keperawanan itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah pecahnya atau robeknya selaput darah atau hymen pada diri seorang perempuan. Pecahnya selaput darah ini tidak harus dengan tusukan benda tumpul atau yang disebut dengan senggama. Bisa jadi selaput darah itu pecah oleh hal-hal di luar itu. Misalnya karena sering mengangkat beban berat atau berolahraga dengan sangat keras, atau bahkan seorang perempuan memang tidak memiliki selaput darah sama sekali sejak dia lahir. Kemudian ada juga seorang perempuan yang ketika pecah selaput darahnya, dia tidak mengalami rasa sakit dan tidak diikuti dengan pendarahan. Oleh karena itu, ketika mungkin pada malam pertama istri Anda tidak mengeluarkan bercak darah atau tidak merasa sakit ketika selaput darahnya pecah, bukan berarti bahwa istri Anda sudah tidak perawan. Pengertian yang kedua adalah hilang keperawanan karena tusukan alat vital pria ke dalam alat vital perempuan. Nah, untuk yang seperti ini, kalau memang melalui cara yang halal, misalnya dengan menikah, maka yang ini tidak perlu dipertanyakan karena ini bukanlah aib. Akan tetapi mungkin cara sebaliknya, misalnya dia pernah melakukan hubungan terlarang dengan berzina, atau mungkin dia mengalami perbuatan seperti itu tapi karena keterpaksaan, misalnya seorang perempuan yang diperkosa. Nah, untuk hal yang seperti ini, apakah wajib disampaikan kepada suami? Jawabannya adalah tidak wajib disampaikan kepada suami, bahkan itu terlarang. Kenapa? Pertama, karena itu adalah merupakan aib diri sendiri yang memang harus ditutup rapat-rapat. Ketika seorang sahabat membuat sebuah pengakuan berzina di depan Rasulullah, Rasulullah berusaha untuk menghindarkannya dari hukuman. Sahabat ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, celakalah saya karena saya telah berzina." Apa kata Nabi? "Kalau kamu cuma memandang saja, itu memang zina, tetapi itu zina mata." Ini dalam rangka Nabi menyelamatkan seseorang supaya jangan aibnya terbongkar. Yang kedua, supaya aibnya juga tidak menyebabkan dia dihukum. Tapi orang ini maksa, "Ya Rasulullah, saya benar-benar telah berzina." Nabi mengalihkan lagi. Nggak apa-apa, kalau cuma megang itu namanya zina tangan. Tidak mewajibkan adanya had, kamu tidak harus dihukum. Nah, belajar dari sikap Nabi yang seperti ini dalam rangka menutupi aib seseorang dan menyelamatkan dia dari hukuman, maka seharusnya lah kita itu juga harus menutup rapat-rapat aib diri sendiri. Apakah kita tidak dianggap telah membohongi suami? Tentu saja tidak. Karena kita telah melakukan satu perintah agama, yaitu menyembunyikan aib diri kita sendiri. Jadi bagaimana? Ya, kalau mau menikah, ya menikah sajalah tanpa harus membuka aib kita kepada orang lain. Jalani seperti apa adanya. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita telah bertaubat dari perbuatan itu dan berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Bagaimana seandainya orang itu melakukan sebuah tindakan medis untuk mengembalikan selaput darah? Jawabannya tidak boleh karena tidak cukup alasan secara syar'i untuk memperlihatkan aurat seorang perempuan di depan orang lain, lebih-lebih jika dokter yang menjalankan operasinya ini adalah seorang dokter laki-laki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.